ada yang merasa butuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya kuliah kita. Kita lanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita coba aja langsung lihat ke buku teksnya. Mungkin Anda udah punya atau belum. Kalau belum, nanti saya share e-booknya di WA grup kita ya. Itu bukunya karangannya Abbas Mirakhor dan berapa orang temannya dia lagi. Ada yang mau masuk. Oke, nanti saya share bukunya ya. Kita fokus aja di sini sesuai silabus nih, banyak sekali sebetulnya yang bisa dibahas di buku ini. Sebelumnya kita pakai PowerPoint saya. Kita fokus aja di sini. Itu tentang Islamic Capital Market. Abbas Mirakhor ya, sama satu temennya yang penulis utamanya justru siapa nih? Obiatullah Ismat Bakha ya. Nah, ini di chapter 7-nya fokus tentang sukuk dan sukuk market. Sebagian udah kita diskusikan sih. Tapi sini jauh lebih lengkap menurut saya. Kita bahas aja apa yang ada di buku ini. Bagus banget ya. Apa itu sukuk, segala macam. Kayak ini perkiraan saya butuh setidaknya 2 kali pertemuan. Kebetulan juga ya kita masih ada 2 kali pertemuan kalau nggak salah ya. Nanti kita sepakati kapan nih bisa kita kuliah pengganti. Saya kosong hari besok ya, Rabu. Rabu tuh kosong 1 hari, siang pagi, siang, sore. Kamis bisa sore, Jumat pagi sore. Cuman ada saya ngajar di S2 juga, jadi harus setting waktu ya. Nanti setelah ini kita diskusikan di WA group kapan kira-kira Anda bisanya. Oke, nah ini buku ini lebih banyak menyorot karena ini digunakan di Malaysia, jadi nanti datanya lebih banyak di Malaysia. Kenapa? Karena emang Malaysia harus kita akui, nanti kita lihat datanya. Malaysia itu leading di memimpin lah ya di wilayah sukuk ini, karena memang mereka punya ambisi menjadi Islamic Financial Hub, menjadi pusat ekonomi Islam atau Islamic Finance di dunia. Kalau Indonesia diem-diem aja nanti tinggalan sekali dibandingin Malaysia. Buku pegangannya seperti ini ya. Alhamdulillah ya, kita sekarang pakai buku yang ini. Oke, kita ada bahas ini ya, sukuk. Saya kasih buku ininya bahkan sama nih persis seperti yang kita sudah diskusikan. Ada di Al-Muwatta itu. Ini awalnya adalah bagian partial payment to soldier. Jadi salah satu cara membayar prajurit ya, karena prajurit di zaman mulai di zamannya Khalifah Umayyah. Nah, ini Umayyad government itu sudah mulai menjadi prajurit yang profesional, jadi digaji gitu lah. Nah, gajinya itu salah satu bagiannya dia selain dapat uang juga mendapat grain. Grain itu ya makanan lah, biji-bijian, gandum gitu loh. Kita udah belajar itu ya. Gimana kemudian kuponnya itu, kupon untuk mengambil gandum itu bisa diperjualbelikan sebelum kupon itu ditukarkan dengan gandum. Jadilah kupon itu menjadi surat berharga, bahasa Inggrisnya securities gitulah. Nah, ini menjadi disebut juga di sini sukuk kalau begitu menjadi represented state obligation, surat berharga
negara, ya, karena negara membayar pegawainya dalam bentuk gandum, cuman gandumnya itu bisa diperoleh katakan sebulan lagi gitu. Ya sekarang hanya dapat kuponnya. Nah kupon itu ternyata bisa diperjualbelikan. Gitu. Yang kita udah diskusikan ya di PowerPoint saya sudah sebutkan. Ternyata juga menimbulkan penolakan dari sebagian ahli fikih bahwa itu bisa termasuk dikategorikan sebagai apa namanya riba ya atau apa gitu ya. Kemudian disesuaikan. Nah ini juga semangatnya ingin saya sampaikan, semangatnya adalah bukan hanya dalam Islamic finance sebetulnya, tapi dalam finance, dalam dunia keuangan itu isinya adalah inovasi. Jadi orang keuangan itu penuh dengan inovasi. Jadi kalau masalah begini bermasalah dicari bagaimana. Apalagi di Islamic finance gitu loh, yang butuh sekali inovasi. Bagaimana agar inovasi itu bukan dalam semangat mengakali hukum Islam, teman, bagaimana agar kebutuhan dari nasabah kita terpenuhi dan sesuai sekaligus dengan hukum Islam. Jadi semangatnya gitu, jangan dibalik gitu ya. Kalau enggak kita ketinggalan terus dan ya secara alamiah kan bisnis yang nggak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya akan ditinggal gitu. Ya di keuangan konvensional pun begitu. Bagaimana caranya semangatnya justru membantu nasabah menyelesaikan masalah dia. Gitu ya. Nah, kemudian sukuk ya sekarang digunakan untuk raising fund bagi fundraising produk bagi negara gitu. Jadi negara butuh duit, kemudian mengeluarkan surat utang. Nah, kalau tadi surat utang itu dalam bentuk sukuk memberikan hak karyawan dan tentara yang ngambil gandum, kalau ini benar-benar emang butuh duit negaranya. Nah perdebatannya panjang sekali di sini nanti kalau ada orang yang nggak boleh ngutang negara, bahkan pajak aja nggak boleh, panjang lebar kita kalau udah pajak nggak boleh, bid'ah, ya, panjang perdebatannya ya. Karena kalau cuma dari zakat sedikit sekali pajak zakat itu dan penyalurannya kan harus sesuai dengan hukum Islam, panjang lagi ceritanya. Makanya kemudian bagaimana institusi negara disepakati, ini nggak ada di zaman Nabi. Bagaimana kemudian haknya untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan publik, itu menjadi perkembangan di bidang fikih sekaligus gitu loh. Di buku ini ada nggak dibahas ya? Kalau nggak salah sudah saya terangkan ya. Mazhab Hanafi, mazhab fikih yang pertama kali muncul, itu mereka yang menjawab apa namanya kebutuhan-kebutuhan negara saat itu gitu loh. Khususnya di zamannya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah awal, bagaimana pemerintahan saat itu yang butuh dana untuk membiayai kegiatan kenegaraannya ya itu mendapatkan dana tersebut tanpa harus melanggar hukum Islam. Nah itu buku fikih termasuk yang paling awal ditulis oleh murid dari Imam Abu Hanifah, namanya Imam Abu Yusuf. Nah, itu judulnya tuh Al-Kharaj. Al-Kharaj. Al-Kharaj itu adalah pajak bumi bangunan kalau kita sekarang. Gitu. Jadi itu sama sekali bid'ah itu. Mengenakan pajak atas tanah. Gitu. Jadi kalau kita punya tanah, punya bangunan, kita harus bayar pajak. Itu udah dimulai di zaman Imam Abu Yusuf gitu loh. Ya, ya. Maksud saya nggak mau masuk ke perdebatan fikih ya. Saya juga buat ahli fikih, saya mau tunjukkan
Ya inilah perkembangan di dunia Islam gitu. Jadi dengan jangan dikit-dikit bid'ah, justru membatasi inovasi Islamic finance itu sendiri gitu lah. Ya. Maka padahal tadi sejarahnya kitab fikih pertama, nanti ada cek deh omongan saya apa enggak gitu. Namanya Al-Kharaj, nulisnya adalah Imam Abu Yusuf. Saya tulis di sini deh. Ya. Imam Abu Yusuf. Karena ini masalah pemikiran ini dulu yang harus dibenahi. Kalau udah cara berpikirnya udah keliru, dikit-dikit bid'ah, ya semua nanti bentuk Islamic finance akan bisa dikategorikan bid'ah. Padahal tadi semangatnya bagaimana hukum Islam itu bisa menjawab kebutuhan kehidupan manusia modern gitu loh, tanpa harus melanggar syariat Islam. Nah, Imam Abu Yusuf ini menulis buku mazhab Hanafi, ya, dari mazhab Hanafi. Nanti isinya adalah pajak bumi bangunan. Zaman Nabi nggak ada pajak bumi dan bangunan. Orang punya tanah terserah aja. Tanah waktu itu pemerintahan belum ada. Anda bayangkan pemerintahan belum ada, sistem apa namanya, hukum belum ada. Orang bermasalah gimana? Sekarang kita sudah tertata kan. Anda ngelapor ke polisi, dulu belum ada polisi. Polisi gimana? Polisi perannya apa? Makanya kita kenal ada istilah penyelidik. Nanti kalau sudah ditemukan apa namanya kasusnya, baru diserahkan ke jaksa. Jaksa disebut penyidik. Nah itu sendiri udah apa namanya, inovasi di itu bisa dipecahkan, kita sepakati bahwa begini loh. Makanya disebutnya negara ini adalah kesepakatan social contract gitu. Ya kan. Kayak si pajak aja, pajaknya ada pengadilan pajak. Kita nggak setuju sama pajak yang ditetapkan dari pemerintah, kita bisa ngajukan keberatan ke pengadilan pajak, ada hakim pajak. Jadi gimana hakim pajaknya? Kalau keputusannya kita juga masih nggak sepakat, gimana? Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada apa itu namanya Mahkamah Agung, ada peninjauan kembali. Nah itulah hukum positif yang ada di negara kita. Kalau itu semua mau dilihat dalam konteks bid'ah zaman Nabi, nggak ada, ya nggak ada semua itu, nggak usah pajak. Semua tadi tuh institusi apa, aparat keamanan, aparat penegak keadilan, tuh pengadilan, jaksa, sampai bahkan nanti kalau dihukum penjara, ya. Bagaimana pemerintah kemudian membutuhkan dana untuk membiayai itu semua, polisi, jaksa, sampai penjara, sipirnya harus dibayar. Itulah butuhkan kemudian dana. Ya. Ini yang apa namanya, kita sebut aja lah bahasa Arabnya apa ya, kalau disebut inovasi nanti sebutnya bid'ah, tapi saya belum ketemu istilah Arabnya ya, apa ya, inovasi hukum gitu, bahwa ini nggak apa-apa gitu secara hukum. Tanya siapa? Tanya si Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini, jangan tanya saya udah gitu ya. Ada keterangannya. Sepakat negara itu nggak boleh mengumpulkan dana untuk membiayai apa namanya kegiatan, ya udah tutup buku ini, kita nggak usah kuliah lagi. Karena nanti Anda bisa lihat sukuk itu paling banyak adalah sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian juga di obligasi konvensional. Obligasi konvensional itu yang paling gede ya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah kalau Anda atau kita sudah menolak pemerintah itu boleh
mencari dana untuk membiayai kegiatannya, itu tutup buku. Makanya saya bilang kalau cara pikirnya udah ketutup, ya istilahnya nggak ketutup lah apa, tidak kondusif untuk perkembangan Islamic Finance, ya Islamic Finance nggak bakal berkembang. Padahal tadi keuangan ini pada dasarnya, ilmu keuangan pada dasarnya ilmu inovasi, kreativitas, bagaimana caranya agar kebutuhan manusia itu bisa tertutupi, bisa diselesaikan. Ya, jadi ini yang berbedanya antara sukuk sama bond. Samanya dulu deh, persamaannya apa? Nah, ini to raise financing, untuk cari dana gitu loh. Cuman katanya di sini ada dua perbedaan, atau ada banyak lah perbedaan. There are many difference between two instrument. Ya, bahwa di Indonesia, di Islam tidak ada istilah hutang. Jadi dihindari istilah debt, karena debt itu konotasinya ada bunga. Gitu. Ini menurut dia nih ya, bagus juga nih. The only debt in Islam is Qardul Hasan. Apa nih Qardul Hasan? Hutang, istilah benevolent loan, kredit lunak. Itu apa? Tidak ada kewajiban untuk repayment, bayar kembali, namanya qardul itu kan. Nah ini juga lihat, istilah kredit aja tuh dari bahasa Arab, qard gitu. Kan lucu sekarang di zaman modern sekarang, orang Islam justru membenci praktek perbankan gitu loh. Padahal ini kata kredit itu sendiri itu diambil oleh orang Inggris, orang Barat tuh dari orang Arab. Karena praktek perbankan secara mendasar ya, itu udah dipraktekkan oleh peradaban Islam gitu loh. Cuman memang di sini saya lagi nih semangatnya lihat, kalau emang menurut Islam nggak boleh, jangan gitu. Jadi debt ya nggak boleh, jangan. Maka sukuk bukan debt gitu. Teman ada nih yang mirip seperti debt, teman dia seperti hutang, tapi dia sudah benevolent loan, boleh. Kalau bisa ngembalin bagus, kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu loh. Itu namanya Qardul Hasan. Hasan itu kan baik, jadi kredit yang baik yang nggak perlu kembaliin pokok utangnya. Nah jujur aja ini sudah dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia, namanya kredit usaha tani, KUT. Wah itu namanya Qardul Hasan kayak begini nggak bagus. Pengalaman di semua negara, negara kita juga lakukan itu apa? Kalau diberi hutang kemudian dikasih tahu Anda nggak perlu ngembaliin deh, benar-benar nggak ngembaliin dia. Asal Anda tahu kredit usaha tani itu wah macet semua di Indonesia. Gitu. Nggak begitu caranya gitu loh, memberikan kredit untuk membantu orang miskin dikasih tahu, dikasih duit, kemudian dikasih tahu Anda boleh ngembalin boleh enggak, dia pilih nggak ngembali, namanya manusia begitu. Jadi kredit macet dari program kredit usaha tani di zaman Orde Baru itu besar sekali. Makanya kemudian di zamannya SBY, Indonesia udah mulai reformasi, dibikin namanya kredit usaha rakyat. Nah, saya tulis lagi dari sini deh. Ini contoh ya, ini kalau di Indonesia, ini kredit Qardul Hasan, itu KUT, kredit usaha tani. Nah, ini nggak perlu, tidak wajib mengembalikan pokok hutang. Gitu. Ini disalurkan lewat koperasi gitu. Wah, ini hancur ini programnya, gagal. Padahal waktunya pemerintah waktu itu sudah mencoba mengantisipasi, asal Anda tahu ada namanya PT Amkrindo. Kan waktu itu namanya bukan PT,
masih apa namanya perum dulu. Nah kalau saya tanya maka bedanya perum sama PT apa? Sekarang udah jadi PT ini Jamkrindo. Betul. Ini jaminan kredit Indonesia. Apa dia kerjanya? Menjamin KUT gitu. Siapa yang menjamin kalau nasabah atau petani yang dapat kredit KUT ini gagal bayar, itu si banknya itu yang menyalurkan kredit tadi bisa mengajukan klaim ke Jamkrindo. Jadi Jamkrindo membayar kepada bank tersebut. Jadi si banknya gitu, ke Jamkrindonya waktu Order baru oleh karena KUT banyak yang uh, macet, jadi kredit macet sehingga ya jam rindunya left. Atau Anda tahu pemerintah sendiri nggak cukup punya jam kerindu, dia sampai punya namanya Askrindo. Nah, apa bedanya Askrindo sama jam kerindu? Ini kan ada Askrindo, ada jam kerindu. Karena penekanannya beda kalau Askrindo. Askrindo dari awal tuh PT. Nah, kalau PT dia orientasinya itu nyari duit komersial. Kalau Perum, perusahaan umum, itu dia nggak nyari duit, nggak nyari untung, tapi untuk melayani kebutuhan masyarakat gitu loh. Makanya di bawahnya lagi ada perusahaan jawatan. Kereta api itu dari PJKA, perusahaan jawatan kereta api. Makanya dari dulu ada lagu naik kereta api dengan percuma, dengan gratis, karena apa dulu perusahaan jawatan kereta api. Jadi kereta api juga cuek-cuekan nyari duit, nggak dikasih target nyari duit gitu. Sekarang yang masih pay perusahaan jawatan itu bentuknya salah satunya adalah akan tuh Cipto Mangunkusumo apa rumah jawatan nggak nyari duit gitu lah. Perum udah mulai nyari duit, cuman masih fokus ke pelayanan masyarakat. Makanya tadi ada Perum, Askrindo. Kalau PT udah nyari duit, makanya ini ada PT Askrindo nih, asuransi kredit Indonesia. Bisnisnya mirip dengan si Askrindo. Apa bisnisnya? Memberikan jaminan resiko kepada bank yang menyalurkan kredit gitu. Namun kalau tadi Jamkrindo itu kredit-kredit yang katakanlah sifatnya itu muncul dari program pemerintah yang ya resikonya tinggi gitu, maka akhirnya benar-benar tinggi kan, macet semua, premi juga rendah. Nah itu ya dilayani oleh Jamkrindo, maka itu jaminan, bahasa Inggrisnya garansi gitu ya, garansi. Biar kalian ngerti kami perlu merasa punya dua perusahaan BUMN. Belakangnya Krindo kredit ini satu asuransi, ya ini sifatnya lebih komersial gitu. Kayak KUT dia ikut sih, PT Askrindo ini ikut-ikutan, disuruh lah pemerintah untuk menjamin KUT itu, cuman ya ininya sedikit, apa namanya, proporsinya paling banyak si Jamkrindo itu emang begitu gitu loh. Emang desainnya begitu. Lihat nih, ini sendiri ada asuransi kredit Indonesia, ada jaminan kredit Indonesia. Itu adalah inovasi di bidang keuangan gitu. Kalau dikit-dikit bid'ah gimana mau maju ini dunia, bagi dunia uh, Islamic finance gitu. Zaman Nabi gak ada yang begini gitu ya. Ya ada Askrindo, ada Jamkrindo gitu, ya udah orang bisa bedain nggak itu
Ah, dan ini asuransi komersial. Punya pengalaman buruk pemerintah Indonesia penyaluran kredit ini Kordul Hasan nih. Bentuknya nggak apa deh, ngembaliin deh, jadi ya, petaninya waduh nggak ngembaliin nggak apa-apa. Ya udah, banyak yang nggak bayar, kolaps. Makanya di zamannya SBY bikin namanya KUR, kredit usaha rakyat. Nah, beda ininya, nggak lagi pakai Kodul Hasan. Ini mau ngomentarin Kodul Hasan panjang banget sesuai dengan kondisi di Indonesia. Namanya KUR kalau Anda pernah dengar. Zamannya SBY, kredit usaha rakyat. Jadi pemerintah mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ini kepada UMKM, usaha menengah, usaha menengah, kecil dan mikro. Bukan kecil lagi, mikro, yang pinjamannya itu di bawah 1 juta gitu, pinjam 200.000, 300.000, paling 5 juta lah gitu. Ya, itu dimungkinkan gitu. Kredit usaha rakyat, pemerintah sendiri jadiin duit, dana, tapi yang menyalurkan bank-bank, biasanya bank BUMN, ada juga bank swasta yang ikut program kredit usaha rakyat. Nah, sekaligus di sini disiapkan apa manajemen risikonya untuk usaha rakyat ini. Manajemen risikonya melibatkan siapa? Ya tadi sih Jam Krindo sama Skrindo lagi. Gitu. Cuman di sini si Jam Krindo yang menjadi ini jadi leading. Karena saya lagi nih kredit usaha rakyat emang apa ya, program pemerintah, untungnya kecil, resikonya tinggi gitu, bukan komersial. Makanya Jam Krindo dikasih tugas pemerintah, dapat penugasan dari pemerintah. Cuman sekarang dirubah dia bentuk badan usahanya, bukan perum jadi PT sama ini pinternya zamannya SBY ya, ini apa namanya, ahli ekonominya. Jam Kerindonya disuntik dana puluh triliunan, hampir setiap tahun disuntik. Kenapa? Hubungan dana yang dana modal yang makin besar, si Jam Kerindonya ini dia punya kemampuan untuk memberi penjaminan risiko yang lebih gede gitu. Jadi kredit usaha rakyat yang digedein, nah ini manajemen risikonya lewat Jam Kerindo juga diperkuat gitu. Gimana sih ininya, logikanya kalau si bank ini nyalurkan kredit kepada UMKM resikonya gede, ya males dia kan. Nanti kalau macet gimana? Nah, pemerintah bilang jangan takut nih ada Jam Kerindo, kalau macet nanti Jam Kerindo bayar gitu. Dengan itu juga bisa jadi suku bunga yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang akan diberikan KUR itu menjadi lebih rendah karena sudah dijamin oleh si Jam Kerindo gitu. Jalan ini cukup bagus. Ya ada kredit macetnya lah, cuman masih bagus dibandingkan KUT tadi. Apa yang mau saya omong, Krodul Hasan ini nggak bagus untuk dipraktekkan di negara kita, sudah dibuktikan gitu loh. Biasanya ini di perbankan-perbankan syariah ada tetap Krodul Hasan, tapi biasanya itu nilainya kecil sekali. Bentuknya itu apa? Katakan ada keuntungan gitu, keuntungan yang diragukan nih, masih diragukan, istilahnya subhat. Ini halal atau haram nih, aduh. Nah kalau dinilai subhat, ya dimasukkan tuh ke pos dana yang nanti disalurkan dalam bentuk Kordul Hasan oleh perbankan syariah itu gitu ya, biar Anda ngerti nih ada namanya Kordul Hasan, bahasa Inggrisnya benevolent loan, loan yang baik hati gitu. Jadi nggak perlu sampai uh,
dipaksa untuk bayar pokok utangnya. Cuman ya itu tadi deh, apa namanya, bisa memunculkan istilahnya moral hazard. Ya, saya tulis di sini deh, moral hazard. Apa? Jadi ada apa namanya, ada rayuan setan ya, itu namanya moral hazard bahasa Inggrisnya. Itu dia akhirnya nggak mau bayar pokok utangnya. Oke ya, ini sampai situ ya. Nah, ini sukuk saya lagi dikatakan ini nggak bisa disebut debt nih, agak beda, makanya kita belajar detail buku ini. Nah, makanya dibilang gini, sukuk memang tujuannya sama-sama seperti debt itu, konvensional debt itu dapetin dana pihak eksternal financing untuk apa? Ya macam-macam. Kalau negara ya tadi untuk membiayai kegiatannya. Makanya saya bilang kalau Anda sudah punya pikiran itu kan tersebar luas lah di YouTube, bahkan kampus ya, saya tahu percis lah itu banyak orang yang pajak aja nggak boleh, termasuk di kalangan dosen. Pajak aja nggak boleh, bubar, karena dia punya pikiran bahwa negara ini nggak boleh ngambil dana dari penduduknya, dari masyarakat. Jadi gimana biayanya? Dari zakat ya, terserah lu deh. Padahal tadi saya udah coba tunjukkan Imam Abu Yusuf itu di zamannya Umayyah, apa akhir-akhir Bani Umayyah, mungkin di awal-awal Bani Abbasiyah, itu sudah ngarang buku namanya Al-Kharaj gitu loh, untuk memungkinkan menjadi dasar syariah, dasar fikih bahwa pemerintah saat itu boleh loh menarik iuran dalam bentuk pajak atas tanah. Jadi kalau kita punya tanahnya nggak diapa-apain, ya karena pajak udah. Makanya justru bagus kan mendorong orang yang punya tanah dikelola dong tanahnya. Gitu, ditanemin kayak apa kayak, jadi masih ada hasilnya. Kalau cuma dibiarin gitu doang, setiap tahun harus bayar pajak. Pajak bumi dan bangunan gitu. Kalau nggak mau kena pajak ya jual tanahnya ke orang lain yang bisa memanfaatkan tanah itu menjadi lebih bermanfaat gitu. Makanya ini satu paragraf penting banget, karena saya tekankan nih cara berpikirnya. Kalau berpikirnya udah ketutup kayak tadi, dikit-dikit bid'ah, nggak boleh apa-apa, ya mati. Ini namanya Islamic finance, nggak berkembang sama sekali. Kayak tadi aja, negara gimana? Negara nggak boleh ngambil dana dari masyarakat, katanya udah cukup deh tuh, apa namanya itu, dari zakat atau dari kekayaan alam negara. Iya kalau negaranya kaya kayak Arab Saudi, ya kan negaranya miskin, di Arab aja banyak yang miskin tuh, Yaman tuh miskin, nggak punya sumber daya alam. Ya cara paling masuk akal adalah dia menarik pajak gitu. Nah, ini para aktivis anti pajak biasanya merefer ke Arab Saudi. Mereka nggak tahu di Arab Saudi sekarang udah mulai menarik pajak. Karena apa? Harga minyak waktu itu udah mulai jelek. Jadi semua tuh disubsidi oleh pemerintah Arab Saudi. Begitu udah mulai dananya kurang, ya mau nggak mau mulai narik pajak gitu di Arab Saudi. Ini bukan omongan saya deh, kalau kasih tahu ini orang-orang yang pikirannya tertutup, kerjanya marah-marah doang. Caranya di YouTube dah, udah kajiannya itu udah banyak bisa kita lihat. Arab Saudi itu udah mulai berpikir bahwa eh, pendapatan negara itu mulai diambil, dipikirkan dari pajak, bukan sekedar ngambil duit sebetulnya, tapi itu apa, mekanisme pengaturan atau kebijakan makroekonomi. Pajak itu kan makroekonomi gitu loh, mengelola ekonomi. Makro itu lewat pajak. Ya kalau pajaknya total nggak boleh, udah bubar. Apalagi lebih tinggi lagi, negara nggak boleh mengutip pendapatan, menarik pendapatannya dari atau melalui segala macam bentuk pungutan kepada warga negara. Ya bubar.
Ya negaranya udah kembali lagi ke negara di tengah padang pasir gitu, nggak punya tadi istilah saya institusinya tuh nggak ada, institusi keamanan nggak ada. Ya siapa yang mau bayar polisi kalau pemerintah nggak boleh narik dana kan? Polisi itu sendiri kan harus dibiayai gitu. Pikiran seperti itulah yang harus dibenahi. Jadi jangan dibayangkan justru nanti ini kalau program bisnis Islam, wah kita tuh kayak di YouTube tuh yang apa-apa dikit-dikit nggak boleh bid'ah, kayak gitu, nggak usah kuliah itu bubar karena namanya Islamic Finance itu adalah bagaimana tadi saya katakan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk aktivitas keuangannya ya sedemikian rupa terpenuhi kebutuhannya. Ya, kalau dalam kasus ini negara terpenuhi kebutuhannya untuk dapetin dana, ya, jadi surat utang negara bentuknya syariah, namun tidak melanggar syariah Islam kan gitu, cakep gitu. Kasih dana dia 2011 udah 10 tahun yang lalu nih buku nih udah ketinggalan banget sebetulnya harus disesuaikan datanya ya sampai 2011 nih kan udah mulai lah makanya Malaysia udah mulai dari 2001 udah mulai sekarang udah mulai lah ya banyak tapi sampai 2011 kita lihat di sini Indonesia masih 1%, Malaysia 55,6. Jadi obligasi atau sukuk yang dikeluarkan yang sudah ada sampai 2011 itu setengah lebihnya itu ada di Malaysia. Setidaknya dia pakai Malaysian ringgit atau uang Malaysia. Bayangin ya, ketinggalan sekali kita. Gitu. Mungkin juga nih ada US dollar mungkin sebagiannya dikeluarkan oleh perusahaan Malaysia. Kan 26% pakai mata uangnya US dollar. Gitu. Padahal kita bangga banget sebagai negara muslim terbesar dunia. Iya, negara terbesar. Muslimnya paling banyak penduduknya, tapi Islamic Finance paling ketinggalan. Karena sebagian pola pikir masyarakat Indonesia kayak tadi, dikit-dikit maju Islamic Finance-nya. Sekali lagi ya, bukan dengan semangat menggampangkan, meremehkan hukum Islam. Oke, nah ini kita ada ya kayak nggak perlu terlalu panjang ya nih bahwa harus bebas dari riba, goror, riswah, maisir, gini jahel, hukum-hukum fikih lah. Kita fokus sekarang ke sukuk, istilah dia sukuk fundamental. Lihat ya, semua dana yang diperoleh dari sukuk issuance harus untuk kepentingan aktivitas sesuai syariah. Jadi sukuk ini mengatur penggunaan dananya. Kalau di konvensional bond, dapetin duit dari bondholder, investor yang memberikan dana, perusahaan yang membuat apa terserah perusahaannya. Kalau di sukuk, perlu ditanya, ini nanti buat apa? Dapetin, ngeluarin sukuk, kemudian bikin pabrik bir ya, bahkan pabrik senjata itu nggak boleh. Senjata itu ngeluarin sukuk untuk bikin senjata gitu. Sebagian ulama itu mengharapkan setahu saya kan ada kan syariah comply stok gitu jadi saham ya sesuai dengan hukum syariah di Indonesia disebutnya daftar efek syariah kenapa disebut efek kalau saya udah jelasin saya efek ya itu seluruh instrumen keuangan jadi Indonesia nyebutnya efek jadi bukan aja bond itu saham gitu karena saham yang sesuai syariah itu ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Itu menariknya tuh yang menetapkan bukan MUI Majelis Ulama tapi Bursa Efek Indonesia. Tentu saja kriterianya ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Cuman siapa nih saham obligasi yang sesuai dengan syariah
Nah, itu yang menetapkan daftarnya itu Bursa Efek Indonesia. Anda bisa lihat di websitenya. Daftar efek syariah itu berubah setiap 6 bulan, jadi di review, setahu saya 6 bulan, setahun 2 kali. Jadi kalau 6 bulan setelah masa review dicek, wah ternyata udah berubah, nggak sesuai dengan kriteria saham syariah yang ditetapkan oleh MUI, ya udah dikeluarkan ya dari daftar efek syariah. Coba kan sampai kalau untuk beli aset, terus spesifikasinya itu penting gitu loh. Beli aset penting. Asetnya apa gitu loh. Spesifikasi asetnya kayak apa gitu. To clearly identified. Nggak bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan keuangan secara general. Ya, pokoknya gue butuh duit deh. Ini omongan begini kelihatannya make sense aja ya, gampang gitu. Tapi pengalaman saya punya beberapa pengalaman karena di kampus, di lembaga manajemen FEUI, berapa kali diminta untuk membantu BUMN gitu loh. Jadi BUMN yang sakit itu gimana restrukturisasinya. Ada berapa BUMN, saya banyak deh itu. Ada saat yang menarik itu, Balai Pustaka, PT Balai Pustaka. Mungkin Anda pernah dengar kali, kalau waktu sekolah SD, SMP, SMA kan pernah dengar pasti ada Balai Pustaka. Itu ya, didirikan di zaman Belanda, mengeluarkan ya novel-novel itu, novel masalah asuhan, Siti Nurbaya, berperan penting lah dalam membentuk bahasa Indonesia. Bahasa nasional kan, bahasa Indonesia udah berbeda jauh dari bahasa Melayu yang dipakai di Malaysia. Salah satunya adalah peran dari Balai Pustaka, dia memberikan apa namanya lah, ilmu linguistik atau tata bahasa gitu yang disepakati di kalangan orang Indonesia, yang orang Malaysia belum tentu sepakat gitu ya. Nah itu sekarang kalau Anda mau cari namanya PT Balai Pustaka udah nggak ada itu. Karena dulu saya yang merekomendasikan untuk ditutup aja perusahaan gitu. Kenapa? Aneh banget perusahaannya, bisnisnya udah rugi lah, bayar listrik aja nggak bisa, lagi boro-boro bayar pegawainya gitu loh. Nah ini menarik berkaitan dengan ini ya, saya jadi ingat nih spesifikasi asetnya. Jadi waktu itu masih ada niatan pemerintah untuk merestrukturisasi, kalau butuh dana berapa dananya gitu. Saya diminta lah sebagai, kebetulan waktu itu jadi ketua tim, makanya saya ingat, saya tanya nih mau gimana bisnisnya, saya tanya ke direksinya gitu. Oh ya, bukan lagi target atau cita-cita, udah angan-angan. Angan-angan mau beli bisnis ini gitu loh. Waduh, minta dananya itu berapa tuh? 800 miliar apa? 800 miliar waktu itu lama ya. Tahun berapa? 800 miliar tuh bisa bikin satu bank itu. Setara dengan modal bank kecil 800 miliar. 800 atau 600 lupa lah. Gede lah mintanya. Buat apa aja gitu loh, saya tanya. Katanya mau beli mesin percetakan, karena Balai Pustaka itu kan nyetak. Kalau ada nggak ngalamin ya. Kalau zaman saya buku teks itu, semua buku teks di SD sampai SMA itu nyetak Balai Pustaka. Makanya ada dulu kan kalau belajar baca tuh ini Budi, ini Wati. Itu karena yang bikin bukunya itu Balai Pustaka. Kan lucu, ngajuin dana ke pemerintah resmi gitu, dicetak lux lagi proposal. Wah bagus banget lah proposal itu, isinya sampah, nggak ada isinya. Nah begitu kita telusuri mau beli mesin cetak, harganya mesinnya kayak apa, spesifikasinya, mereknya apa, itu bisa untuk nyetak kayak gimana, nggak jelas sama sekali.
Nah, itu nggak bisa itu. Kita kembali ke sini dibiayai pakai sukuk sama sekali nggak bisa. Kalau bond masih bisa gitu. Karena waktu itu kasusnya suntikan pemerintah, jadi untuk menyuntik pemerintah. Jadi ada dua perusahaan yang saya rekomendasi untuk ditutup. Akhirnya dua-duanya akhirnya ditutup. Itu Balai Pustaka dan PT Kertas Leces di Probolinggo. Wah, itu dua-duanya saya sarankan untuk ditutup aja lah daripada muncul persoalan karena bisnisnya udah saingannya udah banyak, dia nggak punya keunggulan dan lebih penting SDM-nya udah nggak bisa diharapkan. Direkturnya segala macam nggak punya visi. Cerita saya bangga bisa cerita itu PT PAL yang bikin kapal itu nah gitu. Bentar, itu ngaco tuh, alhamdulillah. Kalau saya awalnya masih beroperasi. Kalau Merpati Airline, wah disuntik 2 kali 300 miliar, 500 miliar menguap gitu. Itu ketua timnya siapa tuh? Tim restrukturisasinya. Ya, kembali ke sini. Oke, nah lihat income received by sukuk holder, jadi investor yang membeli sukuk gitu ya, dikembaliin duitnya itu harus dari mana? Cash flow generated by underlying asset. Jadi harus ada underlying asetnya. Itu aset yang menjadi dasar proses sukuk ini. Pekan lalu udah kita singgung ya. Bentuknya ijaroh, yaitu sewa. Jadi ada asetnya dulu. Seakan-akan kita membayar sewa sebagai bond issuance atau bond issuer ya, pihak yang mengeluarkan bond itu punya aset. Nih kita jual asetnya seakan-akan kepada investor. Kemudian kita membayar sewa dari aset kita itu sendiri seakan-akan kita ngekos gitu, in the cost di di, di gedung yang kita miliki sendiri gitu. Makanya saya tekankan seakan-akan gitu. Tadi itu seakan-akan itu bagian dari inovasi agar tetap sesuai dengan syariah Islam, cuman saya sebagai bond issuer butuh duit, kebutuhan duit saya itu terpenuhi dengan kontrak surat utang yang sesuai syariah Islam gitu dong semangatnya. Jadi harus ada underlying aset, nggak boleh dari sumber yang lain. Jadi pemasukannya itu tuh bagi investor nggak boleh diambil dari kalau kalau konvensional bank nggak mau tahu, nggak peduli dia mau dari sumber manapun, yang penting duitnya ada gitu. Ngerti nggak? Jadi ngeluarin obligasi, ngakunya untuk bikin pabrik ini, ternyata pabriknya nggak dibangun, tapi kan harus bayar tuh, udah mulai bayar pokoknya, cicilan pokok, bunga. Nah, dia mikirin dari bisnis yang lain diambil duitnya, pokoknya dia bisa bayar aja ke pemberi utangnya, bondholdernya. Nah itu dalam sukuk sama sekali nggak boleh. Lihat, ya walaupun tadi semangatnya menyelesaikan masalah nasabah, tentu ada aturan-aturan syariah yang nggak bisa kita hindari. Nah ini sukuk holder ya, memiliki kepemilikan. Kita sudah bahas ya pekan lalu ya. Seakan-akan pemilik dari asetnya tadi gedung, mungkin saya bilang pemerintah Indonesia ini hampir semua gedung menterinya itu udah dijadiin underlying aset dari sukuk gitu loh. Itu seakan-akan milik dari sukuk holder, pemegang sukuk. Pemerintah membayar sewa. Nah, uang sewanya itu ya pembayaran cash kan, cash flow. Seakan-akan jadi ya kalau kita lihat ininya besaran pembayaran ijaroh atau sewanya itu, kalau kita bandingkan dengan konvensional bond, katakan di pemerintah itu mengeluarkan konvensional bond disebut SUN, surat utang negara. Yang sukuk mengeluarkan juga pemerintah. Kalau kita lihat nanti ya duit yang akhirnya dibayar oleh pemerintah kita kepada pemegang SUN, surat utang negara,
dan juga kepada pemegang sukuk, besarannya bisa sama. Kalau kita hitung persentasenya, rate-nya sama. Jadi interest rate yang dibayar pemerintah kepada pemegang sun dengan persentase ijaroh yang dibayar pemerintah kepada pemegang sukuk bisa jadi sama rate-nya. Cuman kontraknya beda, makanya saya bilang yang membedakan itu pada kontraknya. Jadi jangan dikatawain, saya ketemu langsung itu orang-orang di Kementerian Keuangan yang jadi bagian yang mengeluarkan sukuk, mengeluarkan konvensional bond, banyak orang Kristennya di situ, banyak juga orang Islam. Itu yang saya dengar masih ada yang ngomong, udah apa bedanya antara sukuk sama konvensional bond? Sama aja yang dibayar pemerintah. Iya sama, cuman kan kontraknya beda. Nah, ingetnya analogi seperti nikahnya sama, ketemu laki-laki perempuan, cuman kalau akadnya nggak sesuai syariat Islam, nggak sah pernikahan Anda. Gitu. Nikah sama orang non Muslim, akadnya apa? Nggak pakai akad sesuai Islam, anaknya anak zina. Nikahnya di gereja. Dari sudut pandang Islam loh ya. Itu pilihan pribadi ya, di negara Pancasila ini silakan aja gitu. Cuma kalau dari sudut pandang hukum Islam kita harus bilang dong itu nggak sah secara hukum Islam. Orang nikahnya nggak pakai akad, sedekatnya ada walinya, ada siapa lagi tuh saksinya, gitu. Ada ijab kabul, ucapan ijab dan kabul dari pihak wali nikah pihak perempuan. Kalau nggak ada itu semua, bubar. Oke. Nah, kita kenal dengan istilah di sini bahasa Inggrisnya originator. Jadi yang ini tadi istilah bond issuer gitu. Ya, yang mengeluarkan, yang mengeluarkan, kalau bahasa ininya konvensional ya, ini namanya bond issuer. Originator nih bond issuer. Nah, panjang lagi, tidak ada yang nomor 6 ini, tidak ada kepastian return gitu. No fixity return. Cuma nanti kita lihat pada bentuknya, kalau kontraknya ijaroh itu bisa fix. Kita sepakati sewa dari gedung ini selama 5 tahun 1 juta kan boleh. Ya kan? Maksudnya jadi haram, kayaknya Anda sebagai mahasiswa bayar kos, kan Anda bisa tanya ke ibu kosnya, Bu, saya mau bayar setahun. Bikin perjanjian selama setahun ini jangan berubah-ubah dong. Bisa kalau ibu kosnya mau. Kalau ibu kosnya nggak mau ya lain urusan. Tapi kalau ibu kosnya mau, ya jadi fix selama setahun itu uang kos Anda tetap. Walaupun bentuknya sewa. Sewa boleh nggak? Ya boleh. Secara hukum Islam. Jadi maksudnya apa? Yang ingin saya katakan, no fixity of return ini perlu kajian lebih mendalam. Gitu. Dalam bentuk sukuk yang ijaroh, ya fix akhirnya. Karena ijaroh itu pada dasarnya sewa. Sewa kan boleh kita sepakati fix. Kayak tadi pemerintah bilang kepada sukuk holder, pemegang sukuk, nih nanti gue bayar sukuk uang sewanya nih di gedung gue nih. Tapi gue pengen biar pasti uang sewanya kita sepakati sekarang ya selama 5 tahun gitu. Katakan saya bayar setiap, pemerintah biasanya nggak setahun, nggak sebulan sekali sih, paling cepat 3 bulan sekali, umumnya sih setahun sekali pembayaran suku. Tapi emang ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Katakanlah setiap 3 bulan sekali dibayar itu uang sewanya, kan bisa bikin peraturan. Kalau emang sepakat uang sewanya sama terus gitu selama 5 tahun, bisa terjadi fix returnnya. Gitu. Tentu saja sekali lagi ini butuh konfirmasi dari ahli fikih ya. Tapi ya yang kalau kita amati sih
Yang sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ya fix gitu, karena ijaroh kebanyakan. Beda lagi nanti kalau jenis kontraknya beda, ya jenis akadnya beda. Musyarakah, mudharabah, banyak lagi ceritanya. Oke, nah ini dibilang memang sukuk, risk return profile-nya mungkin beda. Gitu. Lama dikasih contoh nih, tidak ada fixed coupon payment. Walaupun tadi ya, bisa bukan diakali ya bahasa itu yang lebih bagus, kalau kesannya kayaknya mengakali syariah gitu ya, tapi tetap sesuai syariah gitu, tapi ya benar-benar mirip dengan konvensional bond yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kebutuhan pemerintah terpenuhi gitu loh, atau kebutuhan apa katakan masyarakat yang membuat korporasi atau perusahaan gitu terpenuhi. Kan repot katakan kalau saya nih atau kita nih bikin pabrik gitu, nilainya 300 miliar, nah, kan nggak mungkin dibiayai dari kantong sendiri. Makanya saya kalau saya udah cerita ya di satu radio, gimana kalau saya nggak boleh pinjam ke bank, nggak boleh pinjam ke bank, nggak boleh mengeluarkan obligasi. Aduh, waktu itu sih ke bank sih ininya sih penekanannya. Ustadznya apa bilang, ustadznya beredar luas di YouTube tuh. Nah, dia bilang, ya udah antum pinjam aja ke orang tua antum, ke istri antum. Pinjam ke orang tua, ke istri, ke tetangga, mana ada sih pinjam bisa 300 miliar, kalau pinjam masih 1 juta, 2 juta bisa. Jadi itulah makanya perlu institusi modern dalam bentuk perbankan yang dia bisa memberikan dana yang gede gitu loh. Karena itu butuh kemudian apa namanya ya, pengaturan lah gitu, yang disepakati bersama. Tapi kalau udah perbankan udah haram disuruh pinjam ke bapak sama ibu, ya bubar udah, hidupnya itu bubar gitu, kembali lagi ke zaman di tengah padang pasir. Repot kayak begitu. Kalau banknya perbankan syariah sekarang belum sepenuhnya syariah, silakan diperbaiki, kritik nggak apa-apa. Tapi kalau pikiran cara mikirnya kita tadi, udah pinjam aja ke bapak ibu kamu, ya sesat. Oke, redemption amount at maturity. Oh, ini nanti kita perlu detilkan ya apa yang dimaksud ini ya. Saya nggak mau lebih panjang. Oke. Ya, sekali lagi ditekankan di sini, sukuk holder will depend on underlying asset. Nah, ini karena gini, tadi yang saya kasih contoh kan pemerintah punya gedung, punya tanah, kemudian gedung itu seakan-akan pemilikannya, ownership-nya dialihkan kepada sukuk holder. Kemudian pemerintah membayar uang sewa kepada sukuk holder. Itu kan apa bisa dipastikan kan ininya, besar kecilnya sewanya gitu loh. Bagaimana kalau bentuknya bukan seperti itu, cuman gini, katakan ada suatu perusahaan, dia punya gedung, gedung itu selama ini nggak dia pakai. Nah, dia tawarkan kepada sukuk holder, mau nggak nih biayai saya butuh duit, ya kan? Underlying asetnya, aset menjadi dasar transaksi sukuk kita adalah gedung ini. Nanti gedung ini jadi milik kamu, si sukuk holder. Nanti pembayaran kepada kamu tergantung dari uang sewa gedung ini. Bukan saya yang nyewa. Ini gedung ini harus disewakan lagi, ditawarkan ke orang banyak. Nah, itu resikonya kan tinggi sekali kayak begitu. Tapi itu bisa menjadi bentuk kontrak sukuk gitu loh. Bentuknya ijarah, masih tetap ijarah nih, tapi ijarah yang ini sewa, di mana penyewanya itu bukan yang memiliki gedung,
Jadi silahkan saja siapa yang mau nyewa. Nah kan butuh ada marketing lah, ada ketidakpastian di situ. Ketidakpastian di mata stakeholder. Gimana kalau nanti nggak ada penyewanya? Benar-benar nol pemasukannya gitu loh. Jadi dikatakan di sini, if underlying asset perform poorly, kinerjanya jelek, katakan gedungnya jelek, nggak dirawat, air susah, ya nggak ada yang mau nyewa di situ. Ya. Si stakeholdernya nol, receive low or no return, gitu. No return. Makanya sukuk keluarga negara, gimana caranya biar risikonya rendah, sehingga kemudian ya tadi ijarohnya itu, sewanya itu jadi relatif rendah, setidaknya sama lah dengan konvensional. Asal Anda tahu ya, pemerintah kita itu melakukan lelang surat utang negara yang konvensional sama yang syariah, yang sukuk, itu selang-seling. Minggu ini konvensional bond dilelang, nilainya biasanya gede-gede kalau konvensional bond tuh, minimal 10 triliun, 15 triliun sekali lelang dalam 1 minggu. Nanti minggu depannya sukuk gitu loh. Nah sukuk biasanya sih masih kecil nilainya, mungkin 2 triliun, 3 triliun, udah bagus deh. Tuh. Maksudnya apa? Sebetulnya pemerintah kita ini sejak reformasi sudah punya apa ya? Punya niat bagus ya. Tidak aja selang-seling gitu loh. Sukuk dilelang, minggu depannya konvensional kan nggak konvensional terus gitu, konvensional dulu itu niat untuk membangun sukuknya kan rendah. Sudah ada niat baik, cuman ya perkembangan sukuk di kita juga masih ketinggalan. Dan mungkin ya dari sudut sukuk holdernya, ya, tawaran pemerintah Indonesia belum begitu menarik gitu ya dari sisi return gitu. Atau ya investor kita sendiri yang belum paham sehingga nggak mau beli sukuk gitu loh. Kayaknya butuh kuliah-kuliah seperti ini, pendidikan. Oke, nah ini kita lihat ya. Kita lanjutkan nih. Lihat, all sukuk by definition must have an asset that is tangible. Gitu. Jadi asetnya itu harus aset berwujud gitu, tanah, bangunan, apalagi mesin gitu. Walaupun dia tekankan di sini fuqaha, ahli fikih juga bisa dalam bentuk intangible. Apa tuh intangible? Nanti kita bahas ya. Receivable, account receivable, piutang. Nah, nanti kita di sini udah canggih nih buku nih, ngomongnya kemana-mana nih. Kalau S1 nggak tahu nih, bisa kalau ngikutin, mudah-mudahan bisa ya. Karena nanti ada sekuritisasi sampai di sini. Jadi saya ngejual barang saya ini diambil sama pembeli saya. Cuman pembeli saya itu bayarnya kredit, saya nggak dapet cash. Katakan dia janji setahun lagi. Nah, saya kan punya tagihan kepada nasabah saya, pembeli saya tadi. Nah, teman saya pengennya cedera, yang nggak mau nunggu setahun lagi, saya butuh duit sekarang. Katakan mau ngapain lah, ekspansi bisnis segala macam. Nah, tagihan terhadap piutang saya itu bisa saya sekurtisasi. Saya tawarkan, mau nggak nih beli nih piutang saya. Ini setahun lagi saya bakal dapat duit, katakan aja 1 triliun gitu. Tapi setahun lagi saya butuh duit nih 900 miliar. Kalau bisa sekarang juga. Mau nggak kamu kasih duit ke saya 900 miliar, tapi kamu nunggu setahun lagi, kamu bakal dapet 1 triliun. Nah itu namanya sekurtisasi atas receivable. Nah itu sebetulnya nggak boleh tuh secara fikih gitu, karena intangible, nggak berwujud kan, nggak ada wujudnya gitu loh, cuman piutang doang. Nah itu nanti dibahas di sini ya, saya udah baca nih buku ini, contohnya di Malaysia membolehkan seperti itu, ulama fikihnya gitu. Uniknya dia tuh
menggunakan cara berpikir, metodologi pengambilan hukum, namanya istinbat hukum, yang dikembangkan di kalangan mazhab Hanafi. Jadi asal Anda tahu ya, Islamic Finance ini terutama berkembang itu di kalangan mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi itu lebih lebih apa namanya, lebih rasional gitu ya. Dan dia itu apa namanya, dikembangkan oleh imam namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu selama hidupnya dia sebagai bisnismen, dia sebagai pengusaha kain dia. Jadi apa ya, kalau kita sebagai pengusaha kita kan ngerti gitu, oh apa namanya ini, kalau bisnis nih caranya begini, bisnis kita nggak bakal maju gitu. Sehingga mazhab Hanafi itu relatif ya lebih lebih bersahabat terhadap Islamic Finance. Contohnya ini apa, ulama fikih di Malaysia, mereka membolehkan sekuritisasi seperti tadi, intangible asset, piutang, receivable, ya, boleh menggunakan metode istimbat pengambilan hukum mazhab Hanafi. Padahal Malaysia itu seperti kita, hukum fikihnya sehari-hari ngikut mazhab Syafi'i. Contoh paling gampang apa? Kunut subuh. Kunut subuh itu khas mazhab Syafi'i. Gitu. Makanya menjadi tantangan sendiri mengembangkan Islamic Finance di masyarakat yang bermazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i itu ketat. Sehingga pada at some level lah ya, pada tingkatan tertentu itu bisa dibilang ya cukup menghambat perkembangan Islamic Finance. Contohnya, usaha Islamic Finance sih, finance secara umum aja agak sulit gitu kalau kita benar-benar ketat betul mengambil pendapat mazhab Syafi'i. Setidaknya yang saya tahu berkaitan dengan kontrak gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kontrak tuh benar-benar harus kalau bisa tertulis gitu loh. Gitu. Atau setidaknya kita salaman gitu. Nah gimana kalau sekarang di zaman ini udah modelnya ini apa tuh, Tokopedia, Bukalapak.com, apa namanya, e-commerce, mana ada kita bertemu muka antara pembeli sama penjual. Kontraknya itu kontrak yang diatur di platform itu, market platform itu. Jadi begitu kita mengatakan setuju, kita mau beli di situ, dikatakan Tokopedia atau di Bukalapak, kita sebelum menyetujui peraturan-peraturan yang ada di platform tersebut, lihat barangnya. Nah, itu bisa dikategorikan goror apa tidak. Barangnya ada foto, tapi foto kadang-kadang nggak sesuai sama produknya, bisa disebut goror sebetulnya kalau kondisinya seperti itu. Tapi setidaknya kalau kita menyepakati bahwa saya sih lebih sering belinya di Bukalapak ya. Karena Bukalapak tuh memiliki sih namanya nama Islam tuh, keturunan apa, lulusan dari ITB itu Muhammad siapa lah itu, ada kata Muhammadnya. Nah itu saya menyepakati apa yang peraturan yang ada di platform itu gitu. Nah, tanpa perlu saya tekan kontrak sama si penjualnya, ketemu aja enggak, ngeliat mukanya aja enggak gitu. Nah setahu saya itu mazhab Syafi'i itu masih punya keberatan-keberatan di situ gitu. Niatnya sih bagus untuk menghindari kontrak bisnis yang tadi ya, horor lah, yang apa tuh, yang riba lah apa. Ya secara hukum fikih itu emang dilarang gitu lah. Saya lagi ya, saya tidak bukan ahli fikih, kita langsung aja ke produknya deh. Kalau masalah hukumnya kita perlu konsultasi dengan ahli fikih. Gitu. Ini contoh ya, key difference between bond and sukuk ya. Konvensional bond, tenor itu masa jatuh tempo. Konvensional bond itu makanya udah saya bahas ya, ada yang short itu dalam bentuknya harian itu namanya treasury bill kalau yang dikeluarkan pemerintah, panjang lebar ya, bill, notes, bond gitu loh. Nah kalau di sini sih menurut dia sukuk ya, asal tahu aja tenor pemerintah Indonesia yang konvensional bond itu ada yang 30 tahun gitu.
udah panjang sekali. Apalagi krisis ini kalau nggak salah sampai 50 tahun nih. Yang bond untuk masalah di masa pandemi ini, saking udah ketakutan pemerintah Indonesia nggak bisa dapetin duit untuk membiayai program-program di masalah pandemi ini yang kemudian dikorup sama menteri sosial itu. Itu nyari duitnya setengah mati. Menteri Keuangan tuh sampai perlu mengeluarkan obligasi yang tenornya tuh panjang banget, setahu saya 50 tahun, nanti cek lagi deh. Pokoknya nggak umum lah gitu, karena yang umum tuh biasanya 10, 15 tahun, 30 tahun aja tuh udah termasuk panjang. Kalau saya baca sih bahkan sampai yang 50 tahun. Kenapa sih? Kalau 50 tahun asal Anda tahu semakin panjang masa tenor satu bond itu bunganya makin tinggi gitu. Jadi untuk menarik pembeli bond kita kan, pembeli bond pemerintah kita. Jadi seakan-akan pemerintah bilang, nih gue kasih deh lo suku bunga yang tinggi nih. Tapi emang jatuh temponya lama ya, 50 tahun ya. Saking istilahnya tuh udah ke pojok, takut nggak dapetin duit. Kalau nggak dapetin duit, nggak bisa membiayai program pemerintah, pembangunan, bahkan sampai membayar gaji pegawai negeri atau yang sifatnya pengeluaran rutin, saking takutnya gitu loh. Kok masih dikorupsi Menteri Sosial, itu kan kebangetan banget gitu loh. Tapi ya gitulah, sekarang kita ada di zaman yang medianya juga udah dibeli sama pemerintah. Jadi beritanya gitu-gitu aja, itu kejahatan luar biasa itu. Bayangin kalau Anda atau ya kita lah kerja di Kementerian Keuangan tadi yang kerjanya udah jungkir balik biar dapetin duit untuk masalah pandemi ini kan, ya dikorupsi sama si menteri sosial. Kalau udah jual diri sampai ngeluarin obligasi, masa jatuh temponya 50 tahun gitu, ya, panjang banget. Bahkan sekarang udah sampai namanya perpetual bond. Perpetual bond itu obligasi nggak ada masa jatuh temponya, itu udah dikeluarkan oleh beberapa BUMN kita. BUMN ya itu lagi gara-gara dipaksa untuk mendukung program pembangunan infrastruktur pemerintah. Apa tuh PTPP, PT Waskita, Wijaya Karya, Waskita Karya setahu saya belum ngeluarin perpetual bond. Apa itu perpetual bond? Tadi tenor itu nggak ada, jadi istilahnya sampai hari kiamat gitu. Itu jenis obligasi memang justru yang awal-awal dikeluarkan di zaman, katakanlah zaman sekarang, zaman modern. Siapa yang ngeluarin perpetual bond itu? VOC. VOC, kalau di Inggris tuh EIC ya. Perusahaan dagang Inggris sama perusahaan dagang Belanda yang kerjanya ya penjajahan. Jadi dia bisa membiayai proses itu dengan cara ngeluarin obligasi yang namanya perpetual bond, yang apa jatuh temponya nggak ada selama-lamanya, jadi istilahnya sampai hari kiamat. Atau kalau bahasa orang matematika tidak terhingga waktunya. Infinite gitu. Itu dikeluarkan oleh pemerintah Inggris saat itu sama pemerintah Belanda. Sebelum pemerintah Belanda itu dikeluarkan dulu oleh VOC, karena VOC itu swasta sebetulnya. Jadi asal tahu, VOC itu swasta, nanti di tengah jalan dia korupsi, baru diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah itu gimana sih VOC itu bisa sampai ke Indonesia? Kan butuh duit banyak tuh bikin kapal. Dia mengeluarkan perpetual bond. Ya kalau kita lihat beritanya tahun yang lalu itu baru ada pelunasan perpetual bond oleh pemerintah Inggris. Bayangin, pemerintah Inggris masih punya perpetual bond sampai tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Karena waktu itu saya diminta presentasi di Deputi Bappenas. Jadi dia lagi nanya, ini perpetual bond gimana sih gitu. Nah saya cari datanya. Nah itu makanya saya tahu PTPP itu, PT itu pembangunan perumahan, BUMN itu punya perpetual bond, Waskita Karya punya perpetual bond. Saking jual ya, bahasa kasarnya jual diri ya. Nah, pembangunan infrastruktur di zaman pemerintahan Jokowi ini juga banyak memanfaatkan BUMN, bukan
dana pemerintah. Oke, BUMN didorong untuk ngutang. Tahun yang lalu 2020 pas kita karya ruginya 20 triliun. 7 triliun ke 20 triliun lupa. Triliunan aja. Kayak nih beda aja konvensional bond sama sukuk. Nah kalau sukuk katanya pendek, biasanya 5 tahun. Tapi sebetulnya sih, kayak lagi ya, karena nih finance nih, ilmu keuangan adalah inovasi, sebelumnya nggak ada batasan. Bisa aja kalau nasabah calon sukuk holdernya bersedia, ya, kemudian ada kebutuhan, bisa dibikin sukuk tadi bisa 50 tahun, 30 tahun, atau bahkan bisa perpetual bond mungkin ya. Nanti harus konsultasi lagi ke ahli fikihnya. Karena di Indonesia udah ada itu, mungkin sesuai kebutuhan kan saya bilang. PTPP udah butuh duit banget nih karena dipakai pemerintah untuk bangun infrastruktur di berbagai tempat. Kalau dia ngeluarin obligasi yang biasa-biasa aja udah mungkin peminatnya kurang gitu. Makanya dia tahu ada sebagian pegawai PTPP itu ngambil S2 di S2 kita di FEUI gitu. Salah satu atau salah duanya tuh pernah jadi bimbingan tesis saya tuh, saya membimbing tesis, jadi saya tahu dari PTPP nih insinyur S1-nya dari ITB gitu, S2-nya ngambil keuangan. Mungkin dari mereka itu kali ya, karena mereka pinter-pinter lah, dari ITB ngambil S2 di UI keuangan. Mungkin tahu, wah ini ada nih sumber pendanaan baru. Ya, ini deh. Ya, dia kerjain gitu. Itu pengen ditiru oleh BUMN lain, saya dengar, makanya saya diminta ya kasih pencerahan lah, gimana kira-kira konsekuensinya bagi BUMN gitu. Saya dengar tuh PTDI, Dirgantara Indonesia, ada kajiannya, saya bilang di timbang aja, cost sama benefitnya seimbang nggak gitu, manfaatnya lebih besar nggak dari madaratnya, benefitnya lebih besar nggak dari costnya gitu ya. Kemudian nih financing kategori conventional bond ini debt, gitu. Sukuk ini bukan debt tapi pemilikan sebetulnya pada dasarnya. Gitu. Apa tadi ya istilah tanda petik ya, karena di sini ada istilahnya, perlu saya tekankan apa hybrid gitu, langsung ada istilah hybrid tadi. Emang sukuk ini hybrid antara debt sama, kan kalau kita belajar keuangan konvensional tuh kapital tuh ada dua kan, debt sama equity. Nah, kalau sukuk ini mungkin sebenarnya hybrid equity, maksudnya ada di sini. Nah, hybrid gitu sih. Nah, ini dia nih. Tadi kelewat nih. Asal Anda tahu ya, kalau Anda belajar buku manajemen keuangan konvensional tuh sekarang pakai buku siapa tuh? Ross sama Westerveld sama Jordan sama siapa tuh kalau dia satu yang reguler. Saya nggak tahu di program bisnis Islam S1 apa manajemen keuangannya pakai buku apa. Nah itu ada dua itu, debt sama equity. Yieldnya atau return dari mana? Dari dividen. Tapi namanya dividen itu tidak kewajiban. Beda dengan debt. Kalau debt itu ya,
Enggak apa-apa, urusannya panjang. Kalah dalam petik. Dan nanti akhir periode suku itu kepemilikannya dibalikin lagi. Nama Haiko. Kadang-kadang disebutnya spesial Islam gitu. Perusahaan itu ya, kerang, kerang kan mutiara itu kan dari kerang.
finance, kan digabung tuh capital budgeting and project finance. Bahasa Inggrisnya itu penganggaran modal dan project finance. Betulnya sih saya diminta membenahi juga mata kuliah ini di MMUI. Kebetulan semester ini nih saya diminta membenahi sama kepala MM-nya ya, profesor lah. Saya udah jadi profesor Rafikoh nih, Bu Opi gitu. Tolong deh dibenahin. Udah gue benahin. Akhirnya saya benar-benar karena saya ngajar sendiri, saya pakai buku ini. Ya, bentar nih. Pakai proyek finance itu apa? Sebetulnya nggak usah dikasih nama pakai capital budgeting depannya, dia proyek finance aja. Karena emang nanti proyek finance kerjaan yang paling utama, paling besar adalah penganggaran modal. Teman akhirnya karena nama kuliahnya capital budgeting and project finance, orang itu nggak ngerti project finance itu apa, termasuk dosen, akhirnya isi mata kuliah itu capital budgeting. Bingung kan itu yang jadi keluhan banyak dosen yang ngajar mata kuliah ini, termasuk ya kepala departemennya, kok capital budgeting kan udah dipelajari manajemen keuangan, ngapain lagi belajar satu mata kuliah khusus tentang capital budgeting, padahal itu proyek finance gitu loh. Nanti saya share juga deh di sini ininya, bukunya. Bentar deh, ini siapa sih namanya nih? Saya punya banyak bukunya ini karena diminta untuk membenahi ini mata kuliah ini gitu. Ya saya ini kan, maksudnya gini loh, kalau saya jawab langsung pertanyaan Anda, saya nggak jelasin panjang lebar ini, Anda nggak ngerti. Kalau pada kasus proyek finance ya itu emang desainnya perlu ada SPV. Saya kasih contoh, saya lihat bukunya dulu nih. Nanti saran saya, kalau Anda mau jawaban yang lebih lengkap, total gitu, ini buku ini. Kebaca ya nih, Project Finance in Theory and Practice. Nah, jujur aja nih, saya diminta ngajar mata kuliah ini di MM dan juga di S1. Tapi karena batas SKS maksimum yang saya ajar mata kuliah ini udah terlampaui, akhirnya yang S1 itu saya nggak ngajar, saya dicoret di injury time karena disuruh ngajar di yang di MM ya, saya lebih seneng. Honornya lebih gede, mahasiswanya juga udah lebih dewasa kan, diskusinya enak gitu. Saya nggak tahu di S1 pagi itu yang tadi akhirnya saya nggak jadi ngajar, sama apalagi Anda yang di program bisnis Islam, saya nggak tahu pakai buku apa. Kalau bukunya ngaco seperti yang sebelum-sebelum ini, Anda pasti bingung SPV itu apa perannya di sini gitu loh. Nah, saya nggak mau bahas lebih detail di sini. SPV itu apa? Silakan Anda baca di sini. Yang saya kasih tahu dari awal, kalau kita pendanaannya, pola pendanaannya pakai proyek finance, ya mutlak harus pakai SPV. Contoh gimana nih? SPV itu tadi di ini ya, di di pembangunan infrastruktur gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh. Coba Anda lihat sekarang pembangunan jalan tol gitu. Itu SPV itu, makanya setiap ruas tol kita lihat jalan tol apa. Itu ada PT-nya kan. Karena itu bisa jadi itu anak perusahaannya Jasa Marga gitu loh. Jadi Jasa Marga bikin nih ruas tol di mana gitu ya, bikin tuh anak perusahaan baru. Itu SPV itu anak perusahaan itu. Jadi SPV itu perusahaan baru yang dibikin khusus untuk melaksanakan suatu proyek. Nah, kira-kira gitu lah. Kalau konteksnya proyek finance ya. Gitu. Bagus nggak menurut Anda? Bagus dong. Kayak buruk-buruk. Jadi itu suatu sekali lagi inovasi di dunia keuangan agar proyek infrastruktur ini nggak mangkrak. Salah satunya pakai pola pendanaannya proyek finance. Yang dibiayai itu proyeknya, bukan perusahaannya. Jadi pemberi dana itu bukan memberi ke Jasa Marga, tapi ke SPV-nya ini, perusahaan cangkangnya ini, perusahaan baru, cangkang, ngerti nggak? Jadi baru dibikin, ya, umurnya baru ya, mungkin 1-2 bulan, ya, 3 bulan lah, dibikin 3 bulan, benar-benar dibikin hanya khusus untuk menjalankan proyek ini, proyek pembangunan jalan ruas tol mana gitu loh. Bagus dong, kayak begitu, justru menghindari agar pembangunan infrastruktur kan, coba Anda lihat sekarang, ini kan udah bom waktu semua. LRT, wah,
apa LRT itu yang Jakarta Cibubur, Jakarta mana lagi tuh Bekasi, yang jalan kereta lingan itu, waduh udah potensi itu, potensi macet, mangkrak, kalaupun jalan itu nggak efisien seperti kita dah dengar kan kereta layang di Palembang. Tuh Pemda Palembang setengah mati itu karena revenue-nya rendah sekali karena itu visi misinya nggak ada dan pendanaannya lewat kalau kereta cepat kereta layang di Palembang kan pemerintah daerah sama pemerintah pusat ya gitu. Tapi kalau dibiayai oleh bank kan banknya juga coba kalau revenue-nya jelek, si kereta cepat Palembang itu kalau dibiayainya lewat bank ya kan dia bisa membayar utangnya kepada bank. Nah banknya kolaps dong. Kalau banknya kolaps urusan panjang itu. Deposito yang dia kumpulkan gimana dari para deposan. Nah kebetulan ini yang di kereta layang yang di Palembang itu dibiayai oleh pemerintah pusat, jadi langsung dari APBN karena untuk waktu itu kan untuk ASEAN Games gaya-gayaan lah pemerintah itu. Tapi nangis-nangis sekarang pemerintah daerahnya membiayai operasional yang dibangun juga untuk ASEAN Games tuh kalau Anda ke daerah Rawamangun ke Kelapa Gading itu yang naik berapa orang itu coba Anda iseng-iseng deh naik gitu berapa orang itu kan saya daerah dekat rumah saya itu saya kan daerah Sunter kalau saya lewat itu yang naik berapa orang itu nggak balik modal beda dengan pembangunan MRT yang kita harus ngomong ya MRT itu dimulai di zamannya Jokowi jadi saya ngomong gini jangan dimusuhin sama Jokower kita kan harus apa namanya sebagai akademisi sebagai ya apa ya intelektual kan harus ngomong apa adanya berdasarkan data dong jadi Jokowi waktu bikin MRT subway itu benar itu pakai proyek finance itu makanya tuh MRT itu subway itu bawah tanah tuh kereta cepat bawah tanah tuh yang di Jakarta nah, itu MRT pakai proyek finance makanya saya jadikan kasus kalau saya ngajar proyek finance terus ya lebih bagus dong SPV tapi saya nggak tahu dalam konteks apa SPV itu bisa mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk katakanlah tujuan yang kriminal pada dasarnya SPV itu ya kayak pisau bisa digunakan untuk motong sayuran bisa juga untuk nusuk orang untuk nakut-nakutin gitu loh dia jadi nggak bisa dibilang SPV itu atau SPI ya special purpose vehicle atau special purpose entity itu jelek atau buruk nggak bisa itu hanya suatu media suatu alat gitu kalau pada kasus proyek finance bagus banget menghindari adanya proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak gitu tapi kalau pada kasus yang lain mungkin aja bisa aja tadi seperti Anda bilang Anda lihat di film segala macam bisa aja mungkin untuk tujuan buruk gitu macam-macam deh kayak Google apa nih kan yang baru nih siapa nih Gojek itu kan mau go public gitu dia merger dulu sama Tokopedia nanti go public tuh di Amerika itu pakai SPV di sananya detailnya saya ini karena saya lagi ya inovasi di bidang keuangan tuh waduh bisa ruwet banget tapi yang saya baca di koran jadi gini loh kalau kita mau go public di pasar modal Amerika itu kan prosesnya panjang banget gitu loh si Gojek ini bisa wah akhirnya dia pakai suatu SPV atau gimana lah gitu yang SPV ini nanti yang go public di di Amerika kalau nggak salah saya dengar sih pada kasus Gojek itu sudah ini perusahaannya sudah go public duluan sudah perusahaan publik di New York Stock Exchange gitu loh nanti dia bikin SPV ini nanti yang mengakuisisi Gojek dan Tokopedia ini yang GoTo ini udah dia merger duluan Gojek sama Tokopedia merger nah, nanti sahamnya itu dibeli oleh si perusahaan SPV
yang dibentuk oleh perusahaan yang sudah go public di Amerika. Lihat tuh ininya tuh, layeringnya. But makin kompleks gitu ya. Saya sengaja saya sampaikan ini karena tadi Anda sebut mata kuliahnya ini mata kuliah penganggaran modal dan keuangan proyek. Yang saya tuh percis itu dalamnya itu kurikulumnya sih berantakan. Saya diminta untuk membenahi dia jauh-jauh udah 7 tahun yang lalu. Cuman ya dosen yang lain masih resisten. Saya akhirnya males sih debat. Saya lihat aja bukunya. Makanya sini ketemu bukunya. Bahkan nih ada satu buku lagi ini karangan Stefano Gatti dan ini praktisi di Project Finance. Nanti ada satu buku lagi terbit 2021 ini. Saya cari bukunya ini belum ketemu. Saya minta MM untuk beli sampai akhir saya ngajar semester yang ujian UTS kemarin belum dikasih sama MMUI. Saya bilang belilah MMUI yang punya duit aja. Karena saya udah hubungi penerbitnya Wiley and Son kalau salah. Saya lupa Wiley and Son atau Micro Hill gitu ya. Nggak ada respon. Saya bilang saya mau beli deh gitu untuk saya ngajar nih. Kalau bagus-bagus saya kasih ke saya gratis deh sebagai pengajar gitu. Saya email nggak ada respon. Mungkin belum masuk ke Indonesia kali. Karena di Amazon.com belum ada bukunya. Kalau ada Amazon.com mungkin bisa beli ya. Ini baru ada di penerbitnya. Tentang ini proyek finance lebih spesifik lagi di Asia Tenggara lagi. Southeast Asia kalau nggak salah gitu. Atau setidaknya Asia lah. Jadi kasus-kasus di Asia kan menarik tuh. Jadi benar-benar real gitu. Apa namanya? Pengalaman real yang dihadapi oleh pelaku proyek finance di Southeast Asia. Harapan saya di Indonesia masuk di situ karena kita kan negara gede di Southeast Asia, di negara Asia Tenggara. Gitu. Ya berkaitan tadi. Panjang ya ininya ya, penjelasannya. Bentar deh, kita kembali ke tadi ya. Kembali ke tadi, kita kan lagi bahas apa tadi? Oh ini ya, teman tadi yang beda filenya. Nih, Abbas Mirakor. Kita bicara tentang special purpose vehicle perusahaan cangkang. Nanti saya kasih ini file bukunya si Abbas Mirakor ini, Islamic Capital Market kepada Anda, termasuk catatan-catatan saya ini. Kalau Anda mau lihat lebih lanjut ya. Berkait tadi apa sampai sana lagi ngomongin apa kita special purpose vehicle. Lupa deh. Lagi mau ngomongin ini ya. Sukuk itu pada dasarnya adalah hybrid equity. Bagian dari inovasi. Termasuk tadi special purpose vehicle, project finance itu kayak tadi ya, soalnya saya belum sampai singgung tadi jam kerindu. Jam kerindu itu udah ada jam kerindu syariah. Gitu loh. Jadi sadar lah, kita harus, menurut saya sih kita harus apresiasi lah masyarakat kita itu dan pemerintah kita sebetulnya cukup ini kok. Tadi saya bilang pemerintah Indonesia itu selang sering lelah minggu depan yang apa tuh yang syariah udah ada, jadi jangan dijelek-jelekin juga. Tapi emang ini bukan dimulai dari zamannya Jokowi, dari zaman dulu ya, sekitar tahun 2011 2010 saya itu udah ya bolak-balik lah ke Kementerian Keuangan bantuin. Ya kan dulu kan Dirjen Pengelolaan Utang, sekarang DJPPR. Dulu Dirjen Pengelolaan Utang, dia ngeluarin utang. Itu saya membantu lah strategi pengelolaan utang pemerintah, ya strateginya gimana. Sekarang dirubah dari jadi namanya Dirjen DJPPR, pembiayaan pembangunan dan resiko dan pengelolaan resiko gitu. Karena emang mengeluarkan surat utang itu kan ada resikonya gitu. Itu saya usulkan sih. Belum ada waktu itu risk manajemennya di di
Ja